itu Umi harap kita bisa mengambil hikmahnya dan memetik pelajaran dari setiap kejadian yang ada di depan kita. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi materi hari ini masih sama dengan materi yang semalam, tetapi hari ini kita melanjutkan. Materi yang semalam kita belajar tentang dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran. Yang pertama ada pembalasan atas kesalahan, penjeraan, rehabilitasi, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Selanjutnya ada mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan kesalahan yang sama. Dan kemarin juga kita sudah belajar nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Ada keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Jadi Umi harap kalian masih bisa mengingatnya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk hari ini kita membahas pembahasan selanjutnya dari yang kemarin. Di dalam hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pokok dan hukum tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di pasal 10 menyatakan hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Jadi di antara dua hukum pidana ini terdapat perbedaan ya. Jadi Umi harap kalian bisa membedakan dari hukum pokok dan hukum tambahan. Selanjutnya ada norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Demi menegakkan keadilan, masyarakat yang melanggar norma hukum akan diberikan sanksi atas perbuatannya karena telah merugikan masyarakat lainnya. Jadi di materi hari ini, norma hukum itu harus ditaati oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia. Jadi jika tidak ditaati maka akan mengganggu warga negara lain. Makanya norma hukum itu harus ditegakkan. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Perbuatan itu termasuk perbuatan yang melanggar norma hukum. Pemberian hukuman dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Hal ini agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggaran. Jadi di sini tidak bolehnya atau dilarangnya tindakan main hakim sendiri. Umi, bagaimana sih tindakan main hakim sendiri? Jadi gini, misalnya nih kita lihat ada pencuri. Pencuri ini kan berarti salah satu orang yang melanggar hukum, ya kan? Jadi yang harus mengadilinya itu bukan orang-orang atau warga di sekitarnya, melainkan polisi. Begitu. Jadi kita warga negara tidak ada sangkut paut atau berhak menghakimi orang tersebut. Jadi biarlah orang yang berwenang yang mengurusnya. Contohnya tadi seperti lembaga peradilan. Itu. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras
apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini di 4 norma, dari norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan seimbang atau akan selaras apabila terlaksananya atau mengerjakannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan di dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Jadi di sini intinya begitu sangat pentingnya norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam negara Indonesia ini. Jadi warga negaranya ini harus mematuhi norma-norma yang ada di Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua masyarakat. Ya, jadi begitu sangat pentingnya norma-norma yang berlaku. Kalau warga negara Indonesia mentaati semua peraturan atau norma-norma yang ada, maka kehidupan kita di Indonesia akan harmonis. Itu pasti salah satunya. Apalagi norma-norma yang kita sudah pelajaran ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Wah, itu sangat luar biasa. Pasti warga negara Indonesia tidak akan demon, tidak akan ada yang berantem, tidak akan ada yang mencuri, itu pasti tidak ada. Jikalau norma-norma yang ada ditaati. Oke. Selanjutnya, sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang laku. Munculnya kesadaran diri untuk mematuhi norma harus diterapkan sejak dini. Alangkah baiknya kita bisa membina sikap dan budaya sebagai berikut. Jadi, jika ingin menerapkan atau jika ingin mematuhi, menjalankan norma-norma atau aturan yang ada, itu muncul dari diri kita sendiri dulu. Sikap patuh dari diri kita sendiri dulu, bukan orang lain. Kita dulu yang mentaati peraturan, baru kita ajak orang lain untuk mentaati peraturan. Paham ya? Jadi dari diri kita sendiri dulu, baru kita mengajak orang lain. Oke, jadi di sini membina sikap dan budaya ada kayak berikut. Yang pertama, budaya malu. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Contohnya, malu datang terlambat hadir ke sekolah. Ya. Contoh lainnya, sikap malu mencuri. Oke, sikap malu lagi, malu kalau tidak menutup aurat. Itu. Paham ya sampai sini? Yang kedua, budaya tertib. Budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Contohnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antriannya. Oke. Selanjutnya, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan kotor. Contohnya, tidak mencontek ketika ulangan dan ujian sekolah. Contoh lainnya apa, Umi? Berseragam dengan rapih dan bersih, itu contoh lainnya. Memakai atribut yang sudah ditetapkan dari sekolah. Itu ya, contoh budaya tertib, budaya bersih, dan budaya malu. Oke, Umi ingatkan sekali lagi, jika kalian ingin mentaati norma atau peraturan yang ada, itu pertama kali yang harus kalian ingat, itu berasal dari diri kalian sendiri. Jika diri kalian sendiri sudah teguh untuk mengikuti norma yang ada, maka akan harmonislah seluruh warga negara Indonesia. Paham ya? Selanjutnya, ada beberapa penyebab tidak patuh terhadap norma sebagai berikut. Yang pertama ada faktor pribadi.
faktor pribadi yaitu sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat peraturan. Ini kebalikannya. Tadi jika ingin mentaati norma atau peraturan itu berasal dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita patuh, berarti kita bisa mengikuti atau menjalankan norma yang ada. Di sini faktor pribadi, sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat peraturan. Oke. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh dalam aturan, misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua, bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur. Jadi di sini ada beberapa penyebab mengapa kita tidak bisa patuh terhadap norma, dari kepribadian kita dan dari lingkungan kita. Jadi supaya kita bisa taat peraturan, mulailah perbaiki pribadi kita dulu. Itulah yang Umi bilang tadi, patuh terhadap peraturan melalui pertama kali dari diri kita sendiri. Dan faktor lingkungan ini mendukung juga untuk kita tidak taat peraturan. Jadi jika kita ingin taat peraturan, bergaullah dengan teman-teman yang baik. Oke. Dan tinggallah di lingkungan yang benar-benar teratur, yang terurus gitu. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata dan berlaku perlu proses sosialisasi. Yang pertama, ada namanya aturan harus diketahui oleh masyarakat. Jadi yang pertama ini bisa melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Yang kedua, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga tuh ya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma tersebut. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah ditaati. Oke, sampai sini paham ya? Jadi Umi simpulkan secara garis besar pembahasan hari ini. Jadi hari ini kita terakhir nih membahas di bab 2. Minggu depan kita membahas bab 3. Yang ingin Umi simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, norma dan keadilan. Jika kita ingin hidup yang selaras dan harmonis, maka taatilah peraturan, ikutilah norma-norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Peraturan jika ingin ditaati itu berasal dari diri kita dulu. Jika diri kita sudah bulat untuk mematuhi peraturan, maka kita bisa mematuhi peraturan. Dan selanjutnya tadi ada faktor kepribadian dan faktor kepribadian, dan faktor lingkungan. Apabila kita ingin mentaati norma-norma atau peraturan yang ada, tinggallah kita di lingkungan yang baik, atau bertemanlah kita dengan orang-orang yang membawa sifat baik juga bagi kita. Umi harap kalian dapat memahami dan bisa menjelaskan apa yang Umi jelaskan hari ini, menjelaskan kembali. Jadi kalau ada yang nanya nih, kalian bisa jawab gitu. Semoga penjelasan yang Umi jelaskan hari ini dapat kalian pahami. Sampai jumpa minggu depan.
Sebentar lagi Umi akan memberikan tugas untuk kalian, tapi hari ini tugas kita tidak berupa Google Form, melainkan membuat slogan. Oke, paham? Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Umi atau japri ke Umi. Kalau Umi bisa pasti Umi jawab. Kalau nggak bisa kita belajar sama-sama lagi. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.